Dajjal ataukah Ya'juj wa Ma'juj? Siapakah yang akan keluar duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata masih banyak nih saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat yang belum tahu tentang urutan tanda-tanda kiamat, sehingga masih banyak kaum muslimin wal muslimat yang bertanya, duluan mana keluarnya antara Dajjal dengan Ya'juj wa Ma'juj. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Al-Mu'alim akan menjelaskan urutan tanda kiamat secara singkat. Dan ini berdasarkan hadis sahih. Karena banyak sekali orang yang bicarakan tentang tanda-tanda kiamat tetapi tidak memiliki dasar. Kalau seandainya memiliki dasar, menggunakan hadis-hadis yang palsu, hadis yang maudhu'. Oleh sebab itu, sekali lagi, perhatikan urutan tanda-tanda kiamat berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Yang pertama, Sungai Furat memunculkan gunung emas. Sungai Furat atau Sungai Efrat. Jadi kalau Sungai Efrat sudah memunculkan gunung emas ya. Jadi sepanjang sungai itu akan muncul butiran-butiran emas sampai menggunung, sehingga banyaknya. Saking banyaknya sehingga Jabalun min dhahabin. Jabalun gunung min dhahabin dari emas. Nah, kalau Sungai Furat, Sungai Efrat sudah memunculkan gunung emas, maka akan terjadi tanda kiamat yang kedua, yaitu Al-Malhamah Al-Kubra. Al-Malhamah Al-Kubra itu apa? Al-Malhamah Al-Kubra artinya adalah pembunuhan besar-besaran. Pembunuhan besar-besaran. Kenapa pembunuhan besar-besaran? Karena masing-masing orang di masing-masing negara di seluruh dunia ini berbondong-bondong datang berebut di Sungai Furat, berebut emas. Jadi orang-orang mana saja, jangankan orang Amerika, orang Inggris, ya mungkin orang Indonesia ikut-ikutan. Jadi seluruh bangsa-bangsa di dunia ini, karena memang di sana itu berlimpah ruah emas dan bebas seolah-olah, sehingga bangsa-bangsa di seluruh dunia berbondong-bondong datang rebutan untuk memiliki emas tersebut. Kemudian karena rebutan, yang merasa berkuasa akan memiliki, kan gitu. Yang merasa berkuasa akan menguasai, berusaha untuk menguasai. Sedangkan penguasa-penguasa yang lain juga merasa memiliki, sehinggalah terjadi peperangan besar. Lah, terjadi peperangan besar ini, mohon maaf, perangnya ini ngawur pokoknya. Ngawur sehingga terjadilah Malhamah Al-Kubra, yaitu pembunuhan, pembantaian besar-besaran. Bahkan kalau dikatakan dari 100 orang itu hanya satu yang selamat, berarti 99 itu mati di dalam pertempuran. Inilah yang disebut Al-Malhamah Al-Kubra. Nah, karena Al-Malhamah Al-Kubra ini terjadi juga merembet kemana-mana, sehingga suasana di dunia ini kacau balau. Kacau balau, umat Islam tidak memiliki pemimpin yang tegas untuk memimpin dunia. Maka pada musim haji, Imam Al-Mahdi keluar. Jadi ini tanda yang ketiga. Setelah negara ini kacau, dunia bahkan kacau, kemudian pas musim haji, ada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah dari dzurriyyahnya Rasulullah SAW dari kota Madinah menuju kota ke Mekah. Ingat, Imam Mahdi menurut hadis-hadis yang sahih, yaitu dari kota Madinah menuju ke Mekah Al-Mukarramah tatkala beliau tawaf mengelilingi Ka'bah. Tiba-tiba umat Islam di seluruh dunia di situ
membaiat beliau untuk menjadi pemimpin. Ini kan luar biasa. Imam Mahdi Al-Muntadhar diangkat jadi pemimpin di sekitaran Ka'bah. Kemudian pengangkatan Imam Al-Mahdi ini didengar oleh pemimpin-pemimpin di seluruh dunia. Kemudian terjadilah tanda yang keempat, yaitu peperangan demi peperangan. Kan banyak orang yang iri dengki, banyak orang yang hasad iri dengki, sehingga Imam Mahdi memimpin umat Islam memerangi Jazirah Arab. Jazirah Arab diperangi terlebih dahulu, coba bayangkan. Lah salahnya apa Jazirah Arab? Ya kemungkinan Jazirah Arab itu, mohon maaf, sudah dikuasai oleh orang-orang Wahabi, sehingga harus diperangi oleh Imam Mahdi dan kaum muslimin. Kemudian Imam Mahdi dan orang Islam memimpin peperangan ini melawan orang-orang Persia. Orang Persia, orang-orang Irak, orang-orang Syiah. Kemudian juga melawan orang-orang Rom, orang-orang Nasrani. Dan juga perang melawan orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi banyak yang kocar-kacir, melarikan diri. Sehingga orang-orang Yahudi meminta bantuan kepada Dajjal. Lah tanda yang keenam adalah Dajjal keluar. Dajjal ini pemimpinnya orang Yahudi. Ini perhatikan urutannya. Dajjal ini pemimpinnya orang Yahudi. Lah Dajjal ini kan sangat besar sekali, membuat fitnah. Lah fitnahnya Dajjal ini besar, masalah keimanan. Karena Dajjal ini merusak imannya orang-orang. Bukan hanya orang kafir, bahkan banyak orang Islam yang luntur imannya menjadi murtad. Banyak orang-orang yang muslimah, para wanita muslimah kepincut kepada Dajjal ini kan naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Dajjal memimpin orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir di dunia ini kurang lebih 40 hari kata Rasulullah. 40 hari, tetapi satu harinya seukuran 1 tahun. Masya Allah, satu harinya seukuran 1 tahun. Kemudian satu hari berikutnya seukuran 1 bulan. Satu hari berikutnya seukuran 1 Jumat kata Rasulullah. Kemudian hari-hari sisanya seperti hari-hari biasa. Nah sekarang hitung sendiri, 40 hari itu yang satu harinya seukuran 1 tahun, kemudian berikutnya seukuran 1 bulan, berikutnya seukuran 1 Jumat. Dihitung sendiri, ini lamanya Dajjal. Karena Dajjal sudah membuat fitnah di mana-mana, akhirnya tanda berikutnya muncul, yaitu Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam turun dari langit ke bumi. Nah, turun Nabiullah Isa turun. Mengapa Nabiullah Isa turun? Karena Imam Mahdi dan kaum muslimin itu nggak mampu mengalahkan Dajjal. Dajjal itu bukan tandingannya Imam Mahdi, tetapi Dajjal tandingannya Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam. Nah Dajjal tatkala Nabi Isa turun itu, Dajjal seolah-olah langsung meleleh seperti lilin begitu. Lilin kalau dibakar kan meleleh, sehingga Nabiullah Isa mampu memenggal kepala Dajjal. Dajjal la'natullah alaihi mati binasa. Nah setelah itu umat Islam dipimpin oleh Imam Mahdi. Nabi Isa menjadi panglima perangnya Imam Mahdi. Umat Islam sudah mulai hidup rukun, ya, mulai makmur. Tiba-tiba Allah membuka dinding Ya'juj wa Ma'juj. Nah, urutannya ini ke-8. Dinding Ya'juj wa Ma'juj dibuka, dijebol. Nah, Ya'juj wa Ma'juj ini dua bangsa yang merusak. Seluruh apapun yang ditemui akan dirusak oleh Ya'juj wa Ma'juj. Sampai Nabi Isa dengan Imam Mahdi saja nggak mampu menandingi kehebatan Ya'juj wa Ma'juj. Sehingga Nabi Isa dan Imam Mahdi serta kaum muslimin harus bersembunyi. Demikian dulu, insya Allah akan kita lanjutkan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.